'Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Sehingga kita bisa bersama di tempat ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Yang kedua, kami ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus, kepada penasihat, dan rekan-rekan sekalian yang bisa hadir di ruangan ini, khususnya yang dari luar Jogja. Yang dari luar Jogja bisa hadir, yang dari luar Jawa, yang malam hari ini bisa hadir dengan kita sekalian ini karena rasa kangen kita bersama. Jadi karena rasa kangen kita bersama untuk saling ketemu dan bersilaturahim. Bapak sekalian, pertanyaan kita mungkin kenapa reuni harus diadakan di Jogja? Wong kita itu SMA-nya SMA 5 di Solo kok reuninya di Jogja. Ini kan jujur aja kita katakan ini kan dulu karena Mas Basuki pernah menampilkan diri waktu beliau itu berpariwisata di Jogja, lalu ke Parangtritis. Nah pengurus itu setuju kalau acara ini reuni di Parangtritis. Tapi karena kondisi dan lain sebagainya, waktu kita dari panitia itu survei ke sana, mengenai transportasi dan harga di hotel sana itu terlalu mahal. Sehingga pada malam hari ini kita putuskan untuk di Kaliurang. Jadi di Kaliurang bukan di Parangtritis. Dan kami mohon kepada rekan-rekan sekalian memaklumi keadaan ini. Kalau misalnya penjenengan sekalian merasa bahwa pelaksanaan reuni kali ini itu misalnya rodok jelek, jadi rodok jelek gitu. Ya itu karena memang saya sendiri selaku ketua panitia yang ditunjuk oleh pengurus tidak bisa berkoordinasi dengan rekan-rekan sekalian. Tapi kalau misalnya jenengan menganggap bahwa reuni ini bagus, itu berkat kekompakan dari rekan sekalian, terutama yang disponsori oleh Mbak Jati dan Mbak Umi. Jadi tolong tepuk tangan pada beliau berdua, karena beliau berdua lah reuni bisa dilaksanakan dengan baik dan sempurna pada kali ini. Itu kalau penjenengan menganggap ini baik. Tapi kalau jelek itu karena kesalahan saya. Jadi kesalahan saya yang tidak bisa mengkoordinir dari rekan-rekan sekalian. Lalu yang ketiga, kemarin atau seminggu yang lalu rekan-rekan Solo itu telah bersilaturahmi ke guru-guru kita SMA 5 yang ada di sana yang insya Allah masih sehat seperti Pak Ranto, Pak Dasuki, Pak Islamet, Bu Romiatun, Pak Danuri dan Pak Suja. Dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar kondisi kemarin. Sebenarnya kami panitia akan mengajak beliau-beliau ke tempat ini sebenarnya. Tapi karena kondisi dan situasi beliau yang umurnya sudah sepuh-sepuh, sehingga tidak memungkinkan untuk kita ajak ke sini. Makanya kemarin rekan-rekan Solo bersilaturahmi ke guru-guru kita yang ada di Solo di SMA 5. Jadi oleh karena itu
kami mohon doa restu dari rekan-rekan sekalian untuk apa namanya, untuk pelaksanaan ini. Lalu yang keempat, bahwa pelaksanaan ini Pak Ketua, pelaksanaan ini semuanya diselenggarakan atau ditanggung oleh rekan-rekan anggota Kasmaran. Memang kemarin kita edarkan bahwa dana yang harus kita ada hanya sekian misalnya. Tapi karena itu memang subsidi silang, sehingga banyak teman-teman yang pada waktu menjadi donatur di pelaksanaan kali ini. Terutama kami ucapkan banyak terima kasih pada rekan-rekan sekalian yang sekiranya menjadi donatur untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kalau misalnya tanpa mereka, terus terang aja, jujur kami katakan mungkin kalau kita hanya kemarin itu mungkin tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi kami ucapkan terima kasih pada rekan sekalian, kepada rekan-rekan sekalian untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Lalu ada pun acara reuni untuk tahun ini, terus terang aja kalau penjenengan menganggap bahwa itu hanya sederhana, ini seremonial pada malam hari ini, lalu nanti dilanjutkan dengan beberapa game yang akan dilaksanakan oleh teman-teman panitia. Lalu yang terakhir nanti mungkin ada renungan yang akan dilaksanakan oleh akan dipimpin oleh Pak Gatot dan Pak Sugeng. Jadi nanti malam kepada rekan-rekan sekalian untuk tetap mengikuti renungan yang akan kita adakan. Mungkin tepatnya karena hujan, tepatnya tetap di sini aja, tapi lampunya kita matikan. Jadi kita matikan, nanti kita ganti lilin untuk renungannya. Itu yang akan kita lakukan. Dan besok pagi akan kita laksanakan acara kita itu. Saya kemarin diguyu sama Budian itu. Karena saya menganggap adanya touring larva ya Bu ya. Tapi keliru ternyata. Ternyata keliru, saya itu bahasa Inggris saya aja 4 kemarin. Jadi ternyata itu touring larva ya Bu ya. Ya itu sama nanti ada yang satunya Budian mengusulkan adanya melihat ke agrowisata ya. Jadi rekan-rekan tadi sudah dijarkan oleh Mbak Wati siapa yang akan ikut touring besok pagi maupun yang akan ke Sabila. Monggo kita bagi. Sementara memang kita siapkan 6 kendaraan jeep untuk pelaksanaan tersebut, 5 ya, 5. Nanti kalau misalnya kurang kita tambah, kalau pesertanya tambah. Tapi kalau misalnya pesertanya hanya sedikit ya 5 itu nanti konvoi. Jadi satu orang bisa naik 3 jeep. Misalnya konvoi. Saya pikir itu yang perlu kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian. Jadi kami laporkan kepada rekan-rekan sekalian, kami tidak usah melaporkan secara detail mengenai berapa dana yang ada masuk saat ini, enggak usah. Makanya enggak usah kita laporkan, hanya nanti akan kita laporkan secara tertulis kepada Ketua Kasmaran. Dan pada malam hari ini ada teman kita yang saat ini baru sakit. Namun demikian nanti akan kita doakan bersama dengan Pak Gatot saja. Kalau saya kan nanti doa saya enggak masuk gitu. Jadi biar didoakan Mas Gatot saja yang kira-kira bisa nembus ke sana untuk bisa mendoakan Mas Mulyono. Saya kira itu yang kami sampaikan pada panjenengan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsuan pegel. Diam nah. LGBT lo. Dan apa sih yang disebut dengan reuni itu berhasil? Ya tentunya reuni itu dikatakan berhasil. Entah itu yang mungkin masih ingat namanya almarhum Paris, almarhum Ismail, ya, dan sebagainya. Dia adalah teman-teman kita yang suka belajar bareng-bareng di tengah-tengah reuni ini karena kekuasaan Allah. Mereka belum bisa hadir karena takdir Allah. Alhamdulillah
Berilah lama ilmu man tasha, wa ta'zul mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha. Dia dikalapai nafa'an manusia yang tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam suasana yang hening dan syahdu ini, kami persembahkan puja dan puji syukur hadirat-Mu yang Maha Agung. Kami berdoa dan memohon kepada-Mu ya Allah, curahkanlah kepada kami akan berkah, rahmat, taufik dan hidayah serta inayah-Mu, kasih sayang-Mu ya Allah, ridho dalam acara reuni keluarga besar Kasmaran 75. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sadari. Berilah kami sifat arif dan bijaksana, hingga kami terhindar dari malapetaka dan perpecahan. Berilah kami sifat sabar, tawakal, sambil berbuat dan berusaha. Sejahterakan kami selama hidup di dunia. Bahagiakan kami kelak di akhirat. Saudara-saudara kami yang pada hari ini sedang sakit, saudara kami Mulyono, saudara kami Dini, Mbak Nike, dan saudara-saudara kami yang lainnya ya Allah, berilah kesembuhan. Masyarakat ini beri pada semua teman-teman. Ibu ya setiap kali kan harusnya masuk. Yang paling aman saya mau
berhasil. Ada yang mau nyoba lagi? Ya! Ini curang ini. Gimana ini Pak Ketua? Mbak Tuti juara 1, juara 2 Mbak Dian, dan juara 3 Mbak Dwi Jati. Ya? Oh batal, Mbak Dian batal. Terima kasih. Berikutnya Mbak Jati ada 3. Ya. Ya, pemenangnya ternyata Mas Gunawan. Masuk kelas 1. Kelas 1 itu waktu itu masih Januari ya. Nah, belum Juni sampai sekarang. Iya. Oh, sampai keliling gitu kan. Keliling. Kalau ini, kalau apa namanya, berangkat sekolah kan bareng Sugeng, bareng ini, bareng siapa, bareng Amir, ini. Iya, ya. Satu saat, jadi udah pulang duluan. Tinggal saya sama Sugeng nunggu hujan. Hujan terus pura-pura ngeop di tempat Sugeng gede. Harusnya lewat lapangan, ini lewat pinggir dulu. Dulu rumahnya mati, terus katanya takut gitu. Terus saja kita keluar rumahnya, ya hujan-hujan lagi, basah lagi. Iya, ini loh apa namanya? Mudah-mudahan namanya belum sholat ya. Udah nih gue raup ini. Dibalikin nggak dilempit, langsung diselipin kan. Dia masuk, lihat, marah dia kan. Paris tadi. Bukan Mas Gan, bukan Paris tuh. Kan kalau Paris kan nggak apa-apa kan. Kalau saya kan gawat, yang disenang sama Paris. Ini tujuannya kabri atau cari cewek gitu kan. Makanya nggak lulus lagi Pak. Nah dari nggak lulus itu, udah kita balik lagi kuliah. Jadi kuliah ini mungkin nanti jadi pelajaran. Dari 90 mahasiswa, ketika ujian lulus dulu naik-naikan. IPB gitu Pak ya. 78 tuh naik-naikan, enggak seperti SKS sekarang. Ketika kita 90 tes, lulus 50. Yang tidak lulus 40, termasuk saya. 40 ujian lagi, yang kedua tinggal 14. Termasuk saya yang 14. Kalau yang menang kan bagus ini kan ya. Begitu ujian lagi tinggal 5 itu. Nama saya ada juga di situ. Udah nggak ada ujian lagi Pak. Jadi akabri gagal, kuliah nggak naik. Udah akhirnya 4 orang ini, yang satunya cewek, karena cewek kita runtung-runtung 4 orang. Ya kan? Nah disitulah kita dapat apa namanya hidayah barangkali begitu.
Jadi saya melihat teman ini bertiga ini sholatnya tekun sekali. Ngapain kamu sholat tekun? Ya kan? Kamu juga nggak naik, dari 90 juga termasuk yang 5, termasuk saya. Ternyata bukan itu. Jadi kita mencari Tuhan, istilahnya gitu. Oh begitu, ya udah. Pokoknya pulang kamu mandi, habis mandi keramas, langsung pakai peci, pakai sarung, masuk musola. Nggak tahu juga saya bacaannya, wong sholat maghrib aja diuji sama guru agama itu. Karena pernah kan, praktek guru agama. Kata siap, coba sholat maghrib, ya 2 rakaat salam. Itu maghrib Pak. Maghrib kampung saya seperti itu. Wong aku juga sholat. Karena saya belum tahu ilmunya, ternyata itu salah. Karena kita nggak belajar. Jadi ada Pak Aris tanya mungkin, kita jamak kosor, tadi ada Isya. Kita boleh maghrib sama Isya, maghribnya 3, Isyanya 2. Boleh Pak. Ya. Besok lagi ada duhur sama asar, 2-2 nggak apa-apa, kita musafir. Tapi mungkin Pak Haji Tri nggak puas. Karena kita naik pesawat aja cepet, ngapain kita sholat? Nggak apa-apa, ya kan? Kalau di Masjidil Haram nggak apa-apa, karena apa? Di sana 100.000. Ya kan? Kalau di sini kan cuma 27 derajat loh ya. Jadi itu, maka dari 4 orang ini termasuk ini yang lulus ini Pak Tri ini. Jadi teman saya juga, dari SMA sampai kuliah, sampai pertanian. Begitu lulus nggak ketemu lagi sama dia, karena kita baru lagi Pak. Tapi baru itu mungkin memperbarui kehidupan. Jadi begitu saya lihat yang 3 ini sholat tekun, saya disuruh ke musola tadi, sholat. Mungkin Bapak Ibu sekalian ketika sholat tidak seperti saya. Jadi kalau mereka dulu, Bapak-bapak kan sholat kan Allahu Akbar, kabiro, atau mungkin Allahumma ba'id, iftitahnya begitu kan. Saya enggak Pak, ya saya enggak. Begitu takbir, hati ini enggak mau tunduk sebenarnya. Maka keluar kata-kata kotor tadi. Oh anjing, babi, setan, itu enggak mau deh. Begitu dia amin, ya kita amin. Kita tundukkan, nggak tahu bacaannya apa. Ya. Yang penting perintahnya tadi ikuti aja. Maka saya ngikuti terus, ngikuti. Mungkin ketemu Pak Pri ini rumahnya Ngeruki, biasa bareng sama saya, kelewatan rumah saya. Ternyata saya tahu Ngeruki itu punya siapa. Dulu punya Pak Malik ya kan, ada kebun Pak Malik itu, ada kebun apa namanya itu, Bu Slamet itu. Bu Slamet itu Pak Malik berani dengan kebun Slamet, katanya begitu kan. Sampai dikejar-kejar naik SMA itu pohon. saya jadi pembantu di rumah seseorang yang masih ada tunggal nenek atau tunggal buyut gitulah ya. Tiap hari jalan itu kalau suka-suka walaupun orang miskin berani ngelirik cewek juga. Dulu saya sempat itu suka nyamperin Ninu itu sama adiknya yang tinggi-tinggi itu. Mana Ninu ya? Iya. Ya tapi kan saya nggak berani apa-apa, rumahnya bagus, tembok gitu kan. Rumah saya gede itu dari rumah tembok itu mewah banget gitu rasanya waktu itu kan. Tiap hari, jadi nggak ada yang menarik. Cuma ya itu saya termasuk orang yang nggak bersyukurnya telat. Ini kalau boleh sharing. Jadi kita ini sekarang ini kan hidup kita udah ngurus dunia udah berapa lama? Umur kita itu sekarang rata-rata udah 58 kecuali saya udah 60. Makanya adik-adik semua harus dengarkan kata-kata saya. Iya, umur 58 itu untuk sekolah sampai umur 25 itu urusan dunia. Kemudian bekerja sampai umur 56 urusan dunia. Lagi kapan mikir akhiratnya kan gitu ya. Itu pun saya ini termasuk yang sangat gak bersyukur. Udah orang miskin, pinter juga ini lulus juga gak berkesan gitu ya. Oh memang bejo. Udah gitu kerja diterima di agraria tahun 82. Kemudian 85 keluar masuk BRI, itu teman saya Basuki. Itu sudah di BRI duluan dia. Nah, toh belum sholat, belum ingat Gusti Allah. Terus tahun 89 sampai 92 saya berangkat ke Amerika. Udah gitu nggak bersyukur juga, ora sholat. Nah pengalaman rohani itu waktu saya di LA kangen gitu ya sama rumah, kangen bahasa Indonesia gitu. Kemudian nonton film Rambo itu, terus ada adzan gitu kan biasanya teroris kan Timur Tengah gitu. Ini true story. Saya dengar adzan di film itu
teroris itu merinding saya. Terus sholat saya. Sholat ya sebisa-bisanya mulai saat itu puasa 19 jam pun kalau summer ya itu ya puasa. Sholat 5 waktu mulai itu justru saya di sana. Tapi sholatnya ya cuman Al-Fatihah sama kul itu aja. Kulhu, Falak, Anas, Kafirun itu aja ya, cuma 4 itu aja. Enggak bisa yang lain. Baca Al-Quran belum bisa, tapi yang penting absen yang Gusti Allah gitu. Gusti Allah niki kula gitu kan. Nah, pulang dari sana mendaftar S3 di UI diterima. Baru dapat setengah tahun. Didatengin orang. Terus ngomong-ngomong, lah saya S3-nya nggak tak lanjutin. Saya masuk diploma 1 di Rosa Islamiyah. Lanjut diploma 1 lagi bahasa Arab. Itu kan ceritanya. Habis itu sudah lupa S3-nya. Harusnya saya udah S3 kapan-kapan. Tapi saya nggak tertarik lagi. Jadi ini ajang seperti ini, silaturahim itu pahalanya lebih gede dari sedekah loh. Adik-adik semua. Kakak mengatakan sesuai ajaran kiai itu benar itu. Ya adik-adik ya. Ya jadi ini insya Allah pahalanya luar biasa. Banyak rezeki, memanjangkan umur. Memanjangkan umur. Ini tak ceritani kati mesti merinding. Makanya kalau mau jaraknya masih jauh, banyak silaturahim seperti ini. Jadi yang namanya manusia itu, ini batu nisan nih, ini batu nisan nih. Ini puluhan miliar manusia di dunia baris, bersop-sop, sehari maju mendekati batu nisan ini. Nah kalau batu nisan ini mundur nggak mungkin, tapi kita maju hal yang pasti. Masalahnya adalah kita nggak tahu di sop mana kita itu. Nih, saya mungkin masih jauh sono, maunya. Tapi siapa tahu ini tinggal besok ini siapa ini gitu loh. Lah kapan kita terus nyiapin ini? Nah silaturahim ini ibadah yang luar biasa. Maka saya mengajak teman-teman semua. Siapa tahu dengan silaturahim itu kita udah untup-untup, mundur meneh. Lah manjakan umur kan? Ya itu kuasa Allah, siapa tahu. Ini batu nisan, udah untup-untup, silaturahim kasmaran, mundur lagi. Sering-sering silaturahim satu-satu setelah ini, mundur lagi. Walau alam itu kuasa Allah ya toh. Makanya saya mengajak adik-adikku semua yang tersayang. Ini yang kelarin 57 selain saya siapa sih? Nggak ada kan? Aku Juni loh. Oh ya Mas Supri dan adik-adik semua. Mas Supri dan adik-adik semua. Jadi mari kita pupuk persaudaraan silaturahim ini dengan niat ikhlas, niat ibadah. Panjang umur, banyak rezeki, ya toh? Nah, habis ini jangan putus, kontek-kontekan, kunjung mengunjungi gitu ya. Tidak ada pangkat, tidak ada jabatan. Yang namanya makanya itu enggak pas lagi kalau ada yang rendah diri, minder itu udah katrok bener itu. Udah hari gini gitu kan. Kita udah tua-tua semua gitu kan. Mari kita mikir silaturahim ini dengan laksanakan dengan baik. Habis ini silaturahim tambah mesra. Ya Tut ya. Halo Tut. Tutik sayang. Ngantuk sayang. Ya keluarkan. Wis anggere. Anggere mau lemu-lemu anggere bar mangane akeh terus ngantuk. Ini Dian ini si Ratu Gemblung dari Manado. Itu jam 1 baru keluar itu kalau di WA ini. Percaya enggak ini? Aku sempat mikir turunnya kapan ini. Awan juga mulang itu. Ini gemblungin temen dari Manado ini. Tapi Allah belum, inilah buktinya Allah itu kalau belum ngatur itu belum bisa ketemu. Saya di Jogja ini mimpin BRI Jawa Tengah bagian selatan dari Majenang sampai Seragen itu 2 tahun.
Itu ada Gunawan Serining, ada Mulyati, ada Wati, enggak eruh. Aku di Manado, ya toh, wilayahku 4 provinsi, Sulut, Sulteng, Gorontalo, Maluku Utara. Ya toh. Iki yang namanya orang segede ini enggak kelihatan sama saya. Coba kalau ketemu saya dulu waktu saya di sana, udah kurus pasti. Ya Dian ya, anehnya gitu loh. Bolak-balik keliling dunia, di sana ada teman kita kasmaran, tapi nggak tahu karena Allah belum nyambung tali silaturahim. Oleh karenanya ini sayang sekali kalau sudah nyambung gini tidak dipererat ikatan sambungannya. Mari ini dengan pimpinan Pak Sugeng, dulu di SMA Sugeng ya, Sugeng yang sudah mulai ngantuk ya. Mari kita guyup banyak sarana. Ini sekali lagi saya ulangi, banyak sarana untuk silaturahim, bukan hanya say hello, bukan hanya kumpul-kumpul, selain telepon-teleponan. Banyak urusan yang bisa ini untuk networking. Kalau untuk kita, untuk anak-anak kita, sudah pasti sangat bermanfaat gitu loh. Nah itu jadi makna dari silaturahim itu betul-betul membawa rezeki, memanjangkan umur, seperti itu. Sekarang enak saya kalau ada apa-apa yang butuh rahasia-rahasia itu saya telepon Mas Larto, telepon Jenderale. Iki apa bener gini? Tolong ini coba di ini. Enak orang bin toh, aku tinggal telepon gitu kan. Ketika saya di Medan, wah ada ancaman-ancaman karena saya babat habis itu begundal-begundal. Diancam, aku telepon. Siapa iki aku dibantu ini kurang ajar nih polisi ini, tentara ini. Tolong di ini, ya kenalkan sama jenderal di Kabinda sono. Beres semua, nggak ada masalah, nggak berani orang. Ini kan gunanya networking, ini kalau nggak kasmaran silaturahim. Ini manjangan umur, mungkin kalau saya nggak silaturahim dengan Om Larto ini, mungkin saya udah dibunuh sama orang Sumatera Utara gitu loh. Yang apa itu sawah ladangnya, permalingannya enggak karuan itu saya babat habis itu kan, seperti itu. Nah ini mungkin makna manjangkan umur silaturahim itu mungkin itu juga gitu loh, mungkin itu juga. Ini true story, ini saya nggak malu-malu, pernah minta tolong sama bos berdua ini kalau ada apa kan bin gitu ya. Nah, demikian juga kalau butuh data apa-apa, jangan ini bener nih data ini, telepon teman kita yang ada BPS. Nah ini gunanya kan seperti ini, ada ya toh. Nah gitu kan, jadi apa itu, masing-masing pasti seperti jaring laba-laba, pasti ada manfaatnya, ya toh. Yang suka ini, oh, ada ramuan dewa, wah ramuan dewa itu dahsyat bener friend, dahsyat bener ramuan dewa, please ramuan dewa itu, orang BRI itu yang mau pasang ring nggak jadi udah puluhan orang. Ini mari sehat dengan 100-200 ribu sebulan tanpa kenal dokter. Kalau bikin sendiri ya 120-an ribu ya. Itu supaya sehat. Orang tua, om, tante, nenek kasih itu. Saya nggak habis-habisnya saya promosi itu ya. Saya rasa itu adik-adik semua ya. Mari kita pupuk, habis ini harapan saya kontek-kontekan semakin mesra. Tebar kasih sayang, tebar senyum, tebar penghormatan kepada orang lain, tebar kebaikan. Tidak zamannya kita mikir yang jelek-jelek. Enggak ada. Ini Batu Nisan udah deket. Supaya jauh silaturahim pupuk ya. Nah, enggak ada zamannya kita mikir jelek-jelek ya. Ini itu. Hari gini, oh temennya posting enggak suka saja. Jadi berantem. Terus enggak bertegur sapa. Naudzubillah, naudzubillah. Siapapun kalau ada di grup lain. Oh grup lain ada. Di grup lain. Saya itu ada 22 grup bos. Jadi itu ya seperti itu. Ya enggak suka di-delete saja, selesai. Sabar gitu. Latih sabar itu ini. Saya rasa itu, jadi mari habis ini jangan berhenti di sini. Kita pupuk, mari. Nah, yang mulai yang berkenalan tadi
Mbak Heni ini saya sampai sekarang pun belum. Dari yang nomor 1 ke yang nomor 2 dan dimenangkan oleh ya mungkin tebakannya siapa yang pengen tebak? Supri, terus Jokowi, Joko. Oke, pemenangnya adalah Joko Widodo. Dia memperoleh 10 suara. Supri memperoleh 9 suara, terpaut 1. Oke. Kemudian untuk Ratu Gemblungnya, Ratu Kasmaran ya, karena mungkin ada yang menulis dengan yang bagus juga pikirannya. Dimenangkan oleh, nah ini nggak ada lawan kelihatannya, lawannya jauh, kita nggak usah hitung ulang, nggak apa-apa ya. Dimenangkan oleh Dian dengan perolehan suara 15. Suara kedua, nah Umi dengan 9 ya, jadi lawannya enggak adalah disalib saja jauh ya. Jadi dipersilahkan untuk Dian dan untuk Joko Widodo maju ke depan. Akan memperoleh suatu trofi kan sing tuku dhewe to. Tuku dhewe kebesaran ini akan diserahkan oleh Mbak Suti Setiajin ya, yang mewakili pengurus atau penasehat. Kemudian yang perempuannya, ratunya akan dinobatkan oleh Dani. Dani mana Dani? Dani tuku dewe tiku dewe ya. Dia silakan. Ya. Jadi kurang kudu loro dia. Terus ini pakai jalannya samping lah. Nah, sesi foto. Pasang ini. Ratu Gemblung 17. Musik ya, tolong Mbak, musik Mbak. Raja dan Ratu akan berjoget. Mari kita rakyat memberikan aplaus untuk Ratu dan Raja. Joget sakarepmu ya. Seolah-olah apa yang kita lakukan adalah suatu kebenaran.
mungkin bisa sah dikatakan itu adalah perkara. Namun alangkah baiknya pada kesempatan yang baik ini, pada malam hari ini, marilah kita sejenak merenungkan kembali perjalanan hidup kita ini dari sejak kita lahir hingga saat ini. Orang tua kita kelihatannya mudah kita bisa jawab, yang telah berusaha payah membesarkan kita, membanting tulang dengan tidak peduli siang atau malam, hujan dan panas, walau harus pakaian orang tua kita basah kering di badan. Coba kita ingat kembali, terkadang harus menyukurkan dengan air mata, menahan kepedihan, menghadapi penderitaan hidup ini. Kita selalu mengklaim bahwa kita hari ini sukses, meskipun orang tua kita harus tertawa di tengah kesedihan saat kita berada di tengah mereka, padahal mereka sakit, tapi beliau tak pernah dihiraukan kesakitannya. Asalkan mereka dapat membesarkan dan membuat anak-anaknya adalah bahagia. Yang sudah bisa dibuktikan bahwa hari ini kita merasa diri kita adalah bahagia. Apakah benar diri kita adalah bahagia? Orang tua kita, walaupun harus jiwa yang menjadi taruhannya, pernahkah kita rasakan dan kita tepikan hal itu? Marilah sejenak kita merenungkan dan cobalah bayangkan perlahan-lahan. Saat ini kita sudah menjadi orang tua. Orang tua kita adalah sebagai guru yang terbaik dalam mempersiapkan diri kita menjadi orang tua yang sejati, yang dicintai istri atau suami dan anak-anak, bahkan cucu-cucunya. Kerinduan kepada orang tua terkadang muncul dengan tiba-tiba saat kita melihat anak-anak kita bercanda, bersuka cita, bahkan berselisih pendapat dengan kita sebagai orang tua. Lengkaplah sudah indahnya kebersamaan itu. Ibu adalah sosok wanita yang sangat tegar. Mungkin itu telah menjiwai diri kita masing-masing dan penuh pengorbanan. Di saat kita masih di dalam kandungan seorang ibu, kita sudah diberi kasih sayang yang begitu besar olehnya. Selama 9 bulan, seorang ibu mengandung anaknya tanpa ada rasa pamrih, tanpa ada rasa pamrih, tanpa ada rasa pamrih. Di antara kita pasti pernah menyakiti hati seorang guru. Apakah membuat dia kecewa dan marah-marah pada kalian? Dia mengajari banyak hal tentang ilmu pengetahuan, memberi semangat pada kita. Itulah dia. Cerita tentang seorang guru dalam kehidupan kita. Seorang guru dirawat di rumah sakit. Setelah mendengar berita itu, murid pun terdiam 1000 bahasa. Murid pun merenungkan satu hal yang mereka pikirkan. Apa ini ada hubungannya ya yang telah mereka perbuat tanpa sengaja pada tempo hari? Sahabat-sahabatku yang saya cintai, Allah lah yang menggetarkan udara di sekitar kita sehingga terasa sejuk dan hangat. Tiada Tuhan yang selain Dia. Tiada satu celah pun yang tidak diurus oleh Allah. Diri kita pun milik Allah. Kita tak kuasa menahan umur ini walaupun sedetik. Setiap saat kita terus mendekati Dia, tidak punya perasaan karena diselimuti maksiat. Baik saudaraku, bersedihlah orang-orang yang berhati keras dan tidak mempunyai hati yang lembut. Tahukah saudaraku, bahan bakar neraka adalah batu.
Allah tahu maksiat yang kita lakukan. Tidak ada yang luput dari penglihatannya. Allah tahu di balik semua perilaku kita. Andaikan ajal menjemput kita pagi ini, sore ini, malam ini, siapakah kita? Ingatlah bahwa ketika kami nanti akan dikafani ya Allah, kafanilah dengan tangan-tangan mereka anak-anak kami ya Allah, yang membalut dan membungkus kami ya Allah. Dan ketika nanti disolati ya Allah, jadikanlah anak-anak kami di antara mereka imam. Kain kafan mana yang akan kami pakai, serta liang lahat mana yang akan kami huni. Ya Allah, izinkanlah kami memaafkan sisa usia yang Engkau berikan kepada kami dengan benar. Ampunilah kami jika selama ini kami mengkhianatimu. Seakan-akan Engkau tidak ada. Engkau tahu bahwa kami jarang berdoa dengan tulus. Hanya pada waktu susah saja kami kadang-kadang ingat, padahal tidak satu pun Engkau tidak mengurus kami. Ya Rabb, jadikan tiap detik ini menjadi bekal bagi amal kami. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkanlah kami dalam husnul khatimah. Datangkanlah mereka ya Allah di sekeliling kami ketika kami nazar ya Allah. Kita kami mendapat sakaratul maut ya Allah. Agar mereka menuntun kalimat la ilaha illallah di sisi kami ya Allah. Ya Allah, ketika kami telah membujur kaku meninggalkan dunia ini ya Allah, jadikan anak-anak kami yang memandikannya ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami yang memandikannya ya Allah, yang membersihkan kotoran-kotoran kami manakala kami membersihkan kotoran. Menganggap bahwa kematian adalah untuk orang lain, padahal kita pasti mati. Wahai saudaraku yang telah meninggal dunia ya Allah, luaskanlah kuburnya ya Allah, terangilah kuburnya ya Allah. Kami rindu ya Allah, kami rindu bertemu orang tua kami ya Allah. Mereka tidak menyaksikan kami berhasil ya Allah. Mereka tidak menikmatinya ya Allah. Tapi mereka ikhlas ya Allah. Mereka ikhlas memandang kami ya Allah. Karena kami setiap hari mengirim doa kepadanya ya Allah. Dan kami sadar bahwa kami akan menyusul mereka ya Allah. Ya Rabb, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, yang telah menghadap-Mu ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Tempatkanlah ia di sisi-Mu. Tempatkanlah ia yang baik akan mereka. Tapi orang tua kami telah menghadap-Mu ya Allah. Kami menyesal ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang tua kami. Ampunkanlah dosa orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Mungkin suami kami telah menghadap-Mu ya Allah. Mungkin istri kami telah menghadap-Mu ya Allah. Luaskanlah kuburnya, terangilah kuburnya. Walaupun kami sendiri ya Allah, kami mampu untuk mendidik dan membina anak-anak kami. Ya Rabb, suami kami dunia, jadikanlah kami nantinya ya Allah, suami di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kepada siapa lagi kami meminta selain kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa. Senista dan sebusuk apapun kami yang telah berbuat dosa, kami adalah makhluk-Mu ya Allah. Ya Allah, inilah si lemah yang tiada arti, yang memohon kepadamu, Engkau yang Maha Gagah ya Allah. Inilah si dungu yang sombong memohonkan ampun atas segala dosa kami. Setiap kesulitan kami hadapi ya Allah. Lindungi kami selalu teraniaya, terancam ya Allah. Engkau Maha Pelindung. Rob, tolong saudara-saudara kami yang sekarang menderita sakit. Berikanlah kesembuhan ya Allah. Agar bisa berkumpul pertemuan seperti ini ya Allah. Akan memanfaatkan sisa usia ya Allah. Dengan taubat dan nasuha ya Allah. Saudara kami Mulyono ya Allah.
saudara kami dengan keikhlasan kami ini ya Allah. Berikanlah kesembuhan ya Allah. Ya Rob, kepada saudara-saudara kami yang hari ini tidak bisa berkumpul bersama ya Allah. Berikanlah keluasan rizkinya ya Allah. Keluaskanlah kesempatannya. Keluasannya dalam ibadah kepadamu ya Allah. Mudahkanlah dalam hidup di dunia ini ya Allah. Dan saya yakin ya Allah mudahkanlah di akhirat nantinya ya Allah. Ya Allah, sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berikanlah jalan keluar bagi saudara-saudara kami yang mendapati kesulitan dan ujian-Mu. Ya Rob, jadikanlah kami ahli sholat yang khusyuk. Karuniakanlah kami nikmat untuk membaca Al-Quran ya Allah. Karuniakanlah kepada kami ahli saum ya Allah. Karuniakanlah kami ahli tahajud ya Allah. Karuniakanlah kami ahli sedekah ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kami, akhlak kami nantinya ya Allah. Yang di dunia ini kami hidup ya Allah. Karuniakanlah kepada kami apapun yang kami lakukan ikhlas ya Allah. Ya Rob, jangan biarkan kami dizolimi. Jangan biarkan hamba-Mu ini lemah ya Allah. Lembutkanlah hati kami yang keras. Sejukkanlah hati kami yang kering. Ampuni kami yang berlumur pada dunia. Jangan biarkan kami diperbudak oleh hawa nafsu. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang selalu tergetar dan berzikir kepada kekuasaan-Mu ya Rob. Merasakan nikmat taat kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah. Ya Rob, tidak ada daya di sisa usia ini. Dan putuskanlah amal maksiat kami manakala kami menghadap kepadamu ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wasmatu amrina. Wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna. Wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'aduna. Waj'alil hayatan ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana fi kulli syarri. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Wa ziratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan dal maut wa mahfiratan ba'dal maut. Allahumma aslih man salahi salahal islam wal muslimin. Allahumma ahlik man salahi salahal islam wal muslimin. Allahumma ahlikal kafarata wal musyrikin wa andir adana wa kegiatan kekaitannya. Dan selamatkan kami pulang ketemu dengan keluarga-keluarga kami ya Allah. Ya Rabb. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah direnovasi Pak. Kalau ini yang kita lewati tadi, kali sini, yang waktu untuk sama. Oh iya. Ini seperti ini, jadi penuh dengan material. Tapi akhirnya meninggal, mati juga. Yang meninggal ini. Kalau ini meninggal semua, yang belakang, yang ini waktu itu masih hidup, tapi akhirnya sudah meninggal karena luka bakar di atas itu. Bareng nang kene om. Benar belum? Belum. Pak, jarinya agak tegak, Pak.
sana semua. 1, 2, 3. Jalan lagi, 1, 2. Mari kita